Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ramaca Dania Akabarita, SSI MPD, selaku pengappu dosen mata kuliah Analisis Statistika Multivariat. Di sini saya Nur Azza dengan NIM 17442011039 akan mempresentasikan tugas akhir laporan mata kuliah Analisis Statistika Multivariat dengan judul Pengaruh 7 variabel terhadap kepuasan santri yang membuat mereka suka mondok di Pondok Pesantren Mulattil Quran Kota Blitar. Lalu, bab pertama adalah pendahuluan. Latar belakang kami, pada masa remaja, masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini banyak perubahan yang terjadi secara mendadak dengan kecepatan yang relatif sama seperti perubahan secara fisik. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang belajar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menentukan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan menentukan judul yang berjudul Pengaruh 7 variabel terhadap kepuasan santri yang membuat mereka suka mondok di Pondok Pesantren Mulattil Quran Kota Blitar, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 7 variabel tersebut terhadap kepuasan santri. Lalu, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kami adalah bagaimana pengaruh 7 variabel tersebut terhadap tingkat kepuasan santri yang membuat mereka suka mondok di Pondok Pesantren Mulattil Blitar. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh 7 variabel tersebut terhadap tingkat kepuasan santri yang membuat mereka suka mondok di Pondok Pesantren Mulattil Quran. Lalu, manfaat penelitian ini untuk bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di dalam ke dunia nyata dan mendapatkan pemahaman mengenai analisis statistika multivariat. Yang kedua adalah sebagai pembaca untuk menambah pengetahuan tentang penerapan analisis statistika multivariat. Dan yang ketiga adalah bagi jurusan matematika untuk menambah bahan perpustakaan. Lalu yang terakhir adalah batasan masalah. Batasan masalah kami adalah mengenai variabel tentang fasilitas, tentang variabel tentang fasilitas, makanan, fashion, keagamaan, kebersihan, kenyamanan, dan pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Mulattil Quran Kota Blitar. Lalu yang bab kedua adalah kajian pustaka. Analisis komponen utama. Analisis komponen utama digunakan untuk menjelaskan struktur matriks varian koefisien dari suatu set variabel melalui kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut. Untuk komponen utama dapat berguna untuk mereduksi dan interpretasi variabel-variabel. Lalu dalam bentuk matematik, katakan saja bahwa ia merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel x1, x2, x3 sampai xp yang dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan W1x1 plus W2x2 plus sampai WPxB, dengan W1 itu adalah koefisien untuk variabel KI dan XI sama dengan variabel KI, dan Y adalah kombinasi linear dari variabel X. Lalu ada sistem komponen Lalu ada sistem komponen. Ditentukan suatu metode untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada sebanyak P komponen utama, yang kedua sebanyak komponen utama saling tegak lurus, dan yang ketiga adalah komponen utama dibentuk berdasarkan urutan varians dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu ada untuk mendapatkan koefisien komponen utama secara bersamaan menggunakan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mendekompresikan eigenfaktor dari matriks korelasi, yaitu koefisien dari variabel-variabel yang diamati. Yang kedua itu menkomodasi nilai singular dari matriks data yang berukuran n kali p. Dan ada interpretasi dari komponen utama adalah bahwa komponen utama tersebut merupakan suatu sistem sumbu baru dalam ruang vektor berdimensi banyak berubah yang diamati. Melalui komponen
utama disebut telah diubah ke skalanya dari rotasi sehingga menjadi sifat varian yang berurut semakin kecil semakin tebal. Lalu ada beberapa cara untuk menentukan berapa banyak komponen utama yang harus diambil. Di antaranya ada yang pertama menentukan skin plot, yang kedua adalah menggunakan populasi kumulatif variance terhadap total variance. Lalu dalam analisis komponen utama diperoleh beberapa ukuran-ukuran sebagai berikut. Yang pertama, nilai total variance merupakan informasi dari seluruh variabel asal yang dapat dijelaskan oleh komponen-komponen utamanya. Yang kedua, proporsi variance komponen utama ke K terhadap total variance menunjukkan bahwa presentasi informasi variabel-variabel asal yang terkandung dalam komponen utama ke K. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi antara komponen utama dengan variabelnya. Lalu ada analisis menggunakan SPSS. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS merupakan salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistika sosial. Lalu ada langkah-langkah penggunaan SPSS. Yang pertama ialah menginput data penelitian pada view di SPSS. Yang kedua adalah isi baris pertama dengan kolom name di view P1, baris kedua, P2 sampai seterusnya. Lalu yang ketiga itu ubah kolom desimal menjadi 0. Yang keempat menentukan kolom tabel fasilitas makanan, fashion, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan pembelajaran. Dan yang kelima ubah variabel menjadi sangat tidak baik, baik, cukup, baik, dan sangat baik. Selanjutnya klik menu list dan seterusnya. Lalu untuk bab ketiga itu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan kumulatif rekursif dengan mendapatkan analisis data primer. Analisis data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data lapangan secara langsung. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua menentukan objek penelitian, yang ketiga menentukan metode dan variabel yang digunakan, nomor 4 pengumpulan data sesuai dengan masalah yang ditentukan, yang kelima ialah menyusul data yang diperoleh, nomor 6 menganalisis pengaruh tingkat kepuasan santri terhadap 7 variabel yang membuat mereka suka mondok, dan yang ketujuh membuat mereka kesimpulan dan saran. Lalu untuk metode penelitian yang ketiga itu dengan data dan sumber data. Datanya adalah seluruh objek penelitian yang akan menjadi pemateri dalam penelitian. Populasinya itu semua santri yang ada di pondok pesantren, dan sampelnya itu kami mengambil 30 santri dari pondok pesantren Muhammadatul Quran Kota Blitar. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menurut standar penelitian KOLB melalui upaya pengambilan data lapangan secara langsung. Lalu ada yang terakhir itu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data itu dengan pengujian hipotesis dan membuat interpretasi data dari hasil penelitian menggunakan kuesioner. Lalu yang bab 4 pembahasan. Analisis komponen utama. Analisis tingkat kepuasan terhadap 7 variabel yang buat mereka suka mondok. Adapun variabelnya yang pertama itu fasilitas, lalu makanan, fashion, keamanan, keagamaan, kebersihan, kenyamanan, dan pembelajaran. Itu pada penelitian ini diambil 30 santri sebagai respondennya, dan setiap variabel diberikan 5 pilihan. Yang pertama yaitu 1 sangat tidak baik, yang kedua itu tidak baik, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Berikut ini data hasil responden dari 30 sampel dengan populasi seluruh santri pondok pesantren Muhammadatul Quran. Sampel yang pertama itu fasilitas memberikan 5, makanan memberikan 5, fashion memberikan 4, keamanan memberikan 5, kebersihan memberikan 5, kenyataan memberikan 4, dan pembelajaran memberikan 4. Lalu yang kedua yaitu fasilitas memberikan 4, makanan memberikan 5, fashion memberikan 5, keamanan memberikan 4, kebersihan memberikan 4, kenyamanan memberikan 4, dan pembelajaran memberikan 5, dan seterusnya sampai 30 sampel tadi.
Lalu ada korelasi matriks. Korelasi matriks merupakan entabel matriks korelasi yang berisi nilai-nilai koefisien antara variabel-variabel yang ada di analisis. Lalu ada KMO spread adalah sebesar 0,367 serta p-value sebesar 0,0001 sama atau kurang dari 0,05. Nilai tersebut jatuh dalam kategori lebih dari cukup dan layak untuk kepentingan dianalisis. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Lalu habis itu ada pengecekan anti-image matrix. Itu untuk mengetahui variabel-variabel secara parsial layak untuk dianalisis dari tidak dikeluarkan dalam pengajuan. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0, sama dengan 5, yaitu variabel makanan, variabel fashion, variabel keamanan, variabel kebersihan, dan variabel kenyamanan, dan variabel pembelajaran. Lalu ada komunitas. Faktor komunitas menjadikan variabel fasilitas sebesar 0,538 atau 53,80%, variabel makanan sebesar 7,4,60%. Lalu ada fashion itu ada 51,80%, ada variabel keamanan itu 79,40%, itu ada variabel kebersihan 53,20%, lalu ada variabel kenyamanan itu 65,70%, dan yang terakhir variabel pembelajaran itu 81,90%. Lalu ada total variance explain. Itu guna untuk menentukan seberapa banyak faktor yang mungkin terbentuk dalam dilihat pada tabel variance explain. Dijelaskan bahwa variabel sebesar 24,6% tambah 21,5% tambah 19,68% sama dengan 65,75%. Itu disimpulkan bahwa faktor sudah cukup untuk mewakili keragaman variabel asal. Lalu ada screen plot. Screen plot adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu peneliti menentukan upaya banyaknya faktor pembentuk yang mewakili keanekaragaman berubah-ubah saat asal. Bila kurva masih curam, maka akan nada petunjuk untuk menentukan komponen. Bila kurva landai, maka nada petunjuk untuk menghentikan penambahan komponen. Walau penelitian curam atau landai bersifat subjektif pada penelitian. Lalu ada komponen matriks. Tabel komponen matriks menunjukkan besarnya korelasi setiap variabel dalam variabel yang terbentuk. Lalu ada reproduct correction. Itu adalah matriks berkorelasi berdasarkan faktor-faktor yang diekstrak nilai-nilai matriks di posisi untuk menjadi dekat dengan nilai-nilai matriks korelasi asal. Dan yang terakhir, rekomendasi itu adalah keanekaragaman variabel yang tepat hanya adalah sebagai berikut. Itu yang faktor 1, berapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan variabel 1, yaitu variabel fasilitas dan variabel fashion. Yang kedua beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan variabel 2, yaitu variabel kebersihan dan variabel pembelajaran dan juga kenyamanan. Dan yang faktor yang ketiga adalah beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan faktor 3, yaitu variabel makanan dan variabel keamanan. Lalu ada combined transform matrix. Itu untuk terbentuknya sudah diketahui memiliki korelasi satu sama lain atau otot. Lalu yang terakhir yaitu bab 5 yaitu penutup.
Kesimpulannya ialah setelah 7 variabel dianalisis menggunakan SPSS, dikatakan bahwa nilai KMO yang dihasilkan adalah sebesar 0,367, nilai KMO sebesar dari 0,5, sehingga variabel-variabel layak dianalisis lebih lanjut atau analisis faktor. Yang kedua adalah setelah dilakukan uji anti-image matrix, diperoleh nilai MSA, variabel makanan, variabel fashion, variabel keamanan, variabel kebersihan, variabel kenyamanan, dan variabel pembelajaran lebih dari kecil itu sama dengan 0,5. Dan yang ketiga, uji total varians, terdapat 3 variabel yang nilainya lebih dari 1. Dan yang keempat, terdapat 3 faktor kepuasan santri yang membuat mereka senang mondok di pondok. Hasilnya, faktor yang pertama itu variabel fasilitas dan variabel fashion, dan faktor yang kedua itu faktor kebersihan, pembelajaran, dan kenyamanan, dan faktor yang ketiga itu yaitu variabel makanan dan kenyamanan. Yang terakhir yaitu saran. Saran dengan keterbatasan pengetahuan peneliti dalam penyelesaian ini dengan adanya kekurangan. Oleh karena itu, ketika kritik dan saran kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diperlukan untuk membahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.